Oke, teman-teman semua. Jadi ini saya beri satu tools mungkin berguna ya untuk bangun satu web application atau mobile application, tapi web mobile ya, bukan mobile native, tapi ini web mobile. Nah, saya pakai produk ini sudah cukup lama, kurang lebih 8 tahun, dan saya juga sudah mengeksplorasi dari beberapa produk. Produk ini cukup membantu juga untuk para programmer Power Builder supaya lebih paham. Nah, ada beberapa istilah, nanti di dalam ini ada beberapa istilah ya, seperti kalau kita di Power Builder bikin Windows, di sini namanya bikin page gitu. Kalau kita bikin data window di Power Builder, nanti di sini kita bikin namanya controller, itu aja. Gitu. Nanti saya jelasin seperti apa. Nah, ini saya share screen dulu. Apa yang mau kita bantu di sini supaya dapat mengerti dulu lah. Ya. Contoh saya pakai data Nodewin aja di sini. Contoh ini saya ada bikin satu diagram simple, ya. Diagram simple di sini kita ada customer, ada order detail, products dan employee. Contoh ini adalah table sederhana saja, ya, Nodewin. Jadi nanti kalau mau coba juga boleh ikuti langkah saya. Siapa tahu nanti bisa coba. Nah nanti kalau ada pertanyaan nanti di dalam step setelah saya kasih satu pandangan gitu, nanti boleh bertanya seperti apa kira-kira. Nah, banyak pertanyaan waktu saya menggunakan produk ini, apakah produk ini bisa untuk membangun suatu aplikasi yang skala enterprise? Itu salah satunya. Waktu itu saya bertanya juga. Nah, ternyata itu dia bilang bisa, dan saya coba. Memang saya pernah bangun satu skala enterprise untuk perusahaan pengecoran logam stainless steel. Ya, dari awal sampai akhir, ya, mulai dari proses engineering sampai dengan ya seluruh proses dia. Ya, sampai analisisnya, dan itu selesai, berhasil. Nah, dari sini saya percaya bahwa produk ini sangat-sangat membantu buat teman-teman semua, ya. Nah, dalam contoh ini sebentar nih, dalam contoh ini saya stop dulu share. Oke. Saya akan buka di sini ada satu tools. Oke, saya belum share. Oke. Nah, di sini kita akan mulai bagaimana cara membangun aplikasinya dengan menggunakan code on time. Di sini nanti Anda bisa coba create satu aplikasi. Saya bilang di sini adalah sampel gitu ya. Sampel gitu. Nah. Oke. Kemudian di sini kita implemented-nya kita bedakan antara objek business process dengan page-nya kita pisahkan. Kalau kita tidak klik ini, nanti kita jadi satu business process sama page-nya. Tapi saya pisahkan, ya. Saya pisahkan. Kemudian di sini terserah kita bilang di sini my sample saja, misalkan itu. Contoh, saya pakai 45 saja. Ya. Kemudian di sini kita bisa bangun dua aplikasi, ya. Kita bisa bangun Touch UI untuk mobile web application, atau kita bangun namanya klasik, jadi atau disebut dengan web desktop, ya. Kita bangun yang web UI saja. Nah, di sini kita bikin koneksi, ya. Saya ambil koneksi saya dulu. Ya. Seperti biasa saja, koneksi kita ke Nodewin. Kemudian di sini, di dalam membuat aplikasi ini, apakah security-nya kita mau menggunakan standar bawaan dari ASP.NET atau kita mau develop sendiri? Nah, kita pakai standar aja dulu, ya. Di sini membership-nya. Bisa kita cek di sini. Kalau dia bilang begini, berarti belum pernah, kita tinggal add saja. Ya. Oke. Ya, kita tes koneksinya sudah sukses. Ya. Nah, di sini kita tinggal next, ya. Seluruh struktur data kita dibaca, tapi jangan khawatir bagaimana nanti data kita itu strukturnya tiba-tiba kita sudah generate, kita berubah, oh bisa nantinya, ya. Jangan khawatir, bisa juga dilakukan. Kemudian di sini
kita disuruh membuat satu contoh. Tadi itu saya ambil contohnya, kalau dalam structure saya tadi, saya bikin sampel yang namanya kategori aja. Saya ambil di sini kategori. Kategori ya. Nah, ini fungsinya sebagai model. Kalau di Power Builder kita bikin namanya bikin data window. Kalau nggak salah saya database painter, kalau tidak salah saya itu ya, untuk bikin query-nya itu. Sebentar, ini screen-nya ini mau saya hilangin. Ya, next. Kemudian di sini kita next saja ya. Kemudian di sini kita nggak perlu setting macam-macam dulu, kita ambil standar aja dulu ya. Loginnya kita nggak usah rombak ya, kita nggak usah perlu rombak segala macam. Kita next aja dulu. Nah, di sini kita bilang misalkan ini adalah header kita, footer kita, oke. Kemudian di sini kita pilih templates yang kita mau versi apa, mau model seperti ini atau seperti ini, terserah kita. Kita bisa rubah juga nanti kalau sudah jadi. Kemudian di sini selesai. Ini saya kasih contoh yang paling sederhana dulu. Dalam membuat satu page gitu ya, satu controller, nanti saya jelasin. Nah, di sini kita tekan design. Nah, di sini sudah ada page namanya kategori page kita ya. Ini adalah page. Sedangkan page tadi saya bilang page itu seperti kalau kita di Power Builder bilangnya Windows ya. Kemudian data Windows-nya boleh dikatakan kalau kita di Power Builder ini kita sebut controller di sini bahasa. Ini controllernya. Nah, controller ini dibuat pakai apa? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Controller ini dibuat bisa menggunakan dua pola. Pola yang pertama kita menggunakan tadi itu lewat model builder gitu ya. Menggunakan kemampuan dari wizard-nya kita buat. Atau kita juga bisa buat nanti menggunakan query dari eksternal. Kita bikin di query analyzer, kita bikin query-nya menurut versi kita apa yang kita inginkan. Kemudian query tadi kita copy and paste, kita bikinkan controllernya secara otomatis juga bisa. Nah, dalam contoh ini saya belum berarah ke sana, saya beri satu dasar yang sederhana dulu supaya kamu dapat pandangan ya. Nah, kalau dari begini apa yang dapat kita lakukan? Kita sudah dapat compile ya. Di sini kita compile dapat satu aplikasi sederhana dulu. Tanpa kita melakukan suatu injection apapun. Tanpa injection. Nah, nanti bagaimana kita mau inject gitu ya dan segala macam itu bisa. Nanti saya bantuin kasih lihat seperti apa. Bisa lihat gambarnya di sini. Sebentar ya, saya tunjukin, saya closing dulu di sini, saya close share saya stop. Nah, nanti dapat aplikasinya seperti ini ya. Aplikasinya seperti ini contoh dulu, kita lihat ya, admin misalkan gitu. Admin 123%. Ini aplikasinya dia sudah jadi ya. Nah, di sini ada macam-macam, ada bentuk grid ya, bentuk list, bentuk macam-macam di sini kita bisa lakukan. Nah, semua option ini bisa on off nanti. Ternyata kita bilang aplikasi saya maunya bentuknya bentuk list. Ya, berarti langsung sekali buka list. Atau aplikasi ini mau berbentuk grid seperti kayak kita di Power Builder bisa dengan grids ya. Seperti itu. Nah, nanti semua function crowd-nya dia sudah otomatis bikin function crowd buat kita di sini. Misalkan saya mau add, saya tinggal add-nya di sini, tinggal add record dan sebagainya. Ya, itu contoh paling sederhana. Nah, kalau misalkan di dalam screen ini kita mau rubah tampilannya, saya nggak mau ada kata-kata seperti ini dan segala macam, kita bisa modifikasi. Dia punya HTML, tapi tidak perlu kita mengerti terlalu banyak HTML-nya. Contoh ya, ini contoh aplikasinya nanti seperti ini. Nah, ya, aplikasinya seperti ini. Kalau kita mau edit. Nah, kadang-kadang kita di Power Builder suka sekali. Kadang-kadang key satu ini kita nggak mau edit. Bagaimana caranya? Juga ada caranya untuk membuat ini menjadi tidak bisa diedit. Nah, itu nanti lewat properties-nya gitu. Nah, sekarang yang tadi saya demokan, kita tidak perlu menggunakan tambahan apapun.
Nah, sekarang kita kembali lagi, saya mau melakukan satu modifikasi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini perhatikan baik-baik, ada action, ya. Di sini grid-nya yang tadi itu, kemudian di sini ada edit form-nya, di sini ada untuk create form-nya. Tadi kalau kita lihat untuk edit-nya tadi itu kategori name-nya itu bisa diedit ya kalau kita lihat. Nah, tiba-tiba kita bilang, oh dalam form ini kita nggak boleh edit, kita tinggal nanti tentukan di sini ya, tentukan di sini. Nanti di sini ada properties-nya ya, properties-nya kita tinggal bilang static, otomatis kita lock itu dia punya variabel nggak bisa diganggu. Nah, di sini ada maksud, ada kata-kata jangan sekali-sekali pakai read only ya. Kalau kita bilang read only yes, meskipun di sininya status auto, nah yang jadi masalah nanti kategori name ini tidak bisa disimpan ke dalam database kita. Ya. Jadi jangan pakai read only, kecuali variabel-variabel yang bersifat kalkulasi ya, yang kita tidak akan simpan ke dalam database kita, ke dalam table kita. Jadi ini no. Kalau mau kita protected-nya lewat statics, atau kita bisa protected lewat jalur lain di sini, yaitu lewat jalur di sini protected-nya. Kita bisa proteksi di sini. Apakah variabel itu field itu mau timbul atau tidak? Kalau kita bilang oh mau ditimbulkan, kita bisa kasih satu perintah di sini. Ini cara mengeditnya nanti. Kadang-kadang dalam aplikasi kita juga suka bikin satu form itu, satu form entry itu tiba-tiba ada nilai default-nya. Nah, bagaimana caranya? Contoh misalkan nanti kita buat satu data entry yang lain ya. Nah, saya bikin satu controller yang lain lagi ya di luar controller ini. Controller ini dibuat menggunakan pakai model builder. Sekarang saya akan coba menggunakan yang bukan model builder. Kita stop dulu screen-nya, saya kembali ke sini. Nah, misalkan saya mau bikin satu controller di sini yaitu controller customer, contoh ya, contoh customer. Nah, kita di sini bikin query misalkan seperti biasa, misalkan gini. Ini juga bisa ya. Misalkan sederhana dulu lah ya. Ini satu sederhana. Variabelnya apa ini? Customer ada S-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sintak ini kita anggap sudah paling benar, tidak ada relation kemana-mana ya, tidak perlu ada relation ke sana kemari, anggap jadi begitu. Nah, setelah dari ini kita copy sintak ini ya. Kita bisa kembalikan lagi ke code on time punya ini. Di sini kita bikin satu controller baru ya. Misalkan di sini saya bikin new controller di sini ya. New controller saya bikin di sini adalah customer. Ya, customer saya bikin. Kemudian di sini customer-nya ini satu controller tapi belum ada isinya ya, belum ada field-nya, belum ada syntax query-nya segala macam. Nah, di sini kita ambil di customer ini kita klik kanan, kita generate SQL di sini, kita paste yang tadi itu. Ini contoh sederhana ini, paling mudah ini ya. Nah, saya paling suka pakai cara begini, kenapa? Karena query saya sudah saya ukur dulu di luar, kecepatannya, kebenarannya itu sudah kita ukur. Nah, nanti di sini kita tentuin. Nah, di sini ada dua pola ya. Ada dua pola, satu business rule, satu common text. Nah, sini saya mau jelasin sedikit maksudnya. Kalau common text itu kita melakukan crowd-nya secara otomatis ke dalam table customer tanpa kita melalui perintah apapun. Tapi kalau business rule, kita harus melakukan proses insert sendiri, delete sendiri, ya. Harus melakukan itu secara manual. Nah, contoh ini saya kasih yang gampang saja dulu lewat comment text. Kemudian tabelnya saya masukin di sini. Tabel apa yang melalui crowd ini? Insert, update atau delete ini saya bilang tabelnya ini. Nah, data ini sudah ada, otomatis di sini kita create tabelnya ke bentuk field-nya. Nah, kalau ada kesalahan sintak SQL, kita bisa perbaiki di sini, di comment ini. Kita bisa perbaiki kembali.
kita bisa perbaiki kembali. Mau apa di sini, mungkin mau dikasih where, mau dikasih macam-macam lah. Itu terserah kita ya. Ini contoh. Kemudian struktur file-nya ada di sini. Nah, bila mana, nah teman-teman kalau misalkan setelah kita membuat satu aplikasi ini, ya contoh table ini kita bikin controllernya, tiba-tiba di dalam file customer ini strukturnya ada penambahan. Nah, suka kadang-kadang kita lewat gitu. Oh, tiba-tiba kita butuh file baru. Itu nggak masalah. Nanti di sini karena sintaknya bintang, ya di sini pakai select bintang. Jadi di sini nanti Anda tinggal tambah aja file kamu, file-nya apa. Ya. Cukup begitu mudah ya. Nah, dalam proses ini saya belum mau memberikan informasi apapun ya. Saya cuma bikin controller. Nah, controller ini nanti dimasukin lagi ke dalam page kita. Kalau kita mau maintenance, kita bikin page di sini. Misalkan saya bikin page. Di sini saya bilang master gitu ya. Saya bilang master. Oke, saya bilang master. Kemudian kategorinya saya masukin ke sini. Kemudian di sini saya bikin lagi satu page di turunannya ini saya buat misalkan di sini adalah a customer. Ya. Nah, gimana caranya? Ini baru page. Kemudian controller ini kita masukin ke situ ya, ke dalam halaman sana. Kita klik di sini copy saja. Kita pastekan ke dalam ini. Oke. Nah, otomatis customer ini udah masuk ke sini. Kita compile lagi ya, saya kasih lihat supaya begitu sangat mudah pakainya dan sangat cepat. Oke, saya putusin dulu ini, stop share. Saya share screen. Sini. Nah, di sini nanti menu kita sudah ada dua ya, kategori dan nah, satu lagi di sini, sorry, customer ya. Nah, di sini kita bisa edit dan segala macamnya. Nah, kenapa di sini belum bisa nih? Di sini kamu perhatikan kita mau edit, buttonnya di sini nggak muncul button action. Nah, nanti kita kasih tahu kenapa demikian. Ya. Nah, di sini saya balik lagi ke halaman saya. Nah, di sini di controller, setiap controller harus ada primary key-nya, ya, harus ada primary key-nya. Nah, di sini primary key-nya nggak ada. Kalau di sini ada primary key-nya. Nah, ini ada primary key. Di sini belum ada primary key. Setiap controller harus ada primary key-nya. Primary key itu bisa dari primary key table kita, bisa juga primary key-nya kita buat sendiri menjadi virtual primary key. Nah, di sini contohnya saya ambil ini primary key-nya. Saya klik kanan di sini. Saya bilang belum di-share itu, Pak. Oh, belum ya? Oke, sorry. Nah, ini perhatian ya. Tadi tidak muncul action-nya karena di sini primary key-nya tidak ada. Kalau di sini ada primary key-nya, perhatian di sini. Ada primary key-nya. Ini primary key-nya ya, tanda ini. Di table ini belum ada primary key-nya. Ya, belum ada primary key-nya. Nah, nanti di sini buat primary key. Primary key ini bisa saya sebutkan tadi, bisa dari database kita ya, sesuai dengan table kita tadi, atau bisa kita buat virtual ya di sini. Nah, virtual primary key. Jadi gimana cara buatnya? Kita klik di sini. Nanti di sini ada tulisannya define primary key. Kita tentuin primary key kita. Otomatis nanti action yang di sini, semua bundle action ini bisa digunakan. Nah, saya simpan. Nah, kemudian saya sekalian di sini ya. Saya mau misalkan customer ID ini sebenarnya itu bisa diedit. Nah, saya akan buat dia nggak bisa diedit sama sekali kalau dia sudah pernah ada. Biasanya demikian menurut saya primary key. Nah, di sini dikunci saja. Dibuat di sini static ya. Oke, selesai. Saya compile sama ini ya biar cepat. Kita kembali ke sini ya, ke halaman ini lagi, hasil compile-nya. Nah, di sini waktu kita edit ya. Nah, waktu kita edit di sini, contoh ini mana screen saya ini supaya kecil. Waktu saya edit,
key di sininya nggak bisa disentuh, ya, nggak bisa disentuh. Kadang-kadang kita beraplikasi begitu, jadi di mana primary key itu sifatnya nggak bisa disentuh. Nah, kita bisa buat, kita blok tadi static, yang lain bisa kita sentuh. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita buatnya ada satu variabel yang bersifat address, nah ini dia otomatis secara wizard dia akan buat sama kita functionnya untuk buat alamatnya seperti ini secara otomatis. Jadi ya. Kalau kita pakai address tadi, ya. Kalau kita nggak pakai address, misalkan kita tulis bahasa Indonesia alamat begitu, kita nggak akan diberikan satu function ini. Jadi kadang-kadang struktur kita buatnya namanya alamat, tapi waktu kita nge-show secara aplikasi kita generate alamat itu sama dengan address, nanti dia otomatis dia bisa seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, fungsinya Anda bisa tahu lah ya untuk apa. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh sederhana di dalam hal seperti ini. Nah, gimana kalau mau nambah? Nah, di sini formnya. Nah, form ini, contohnya form ini kan kosong semua, tidak ada variabel di sini. Bagaimana misalkan saya mau buat satu form, oh di sini saya kasih kota, misalkan country-nya Indonesia, contohnya seperti itu. Secara default kalau saya buka form ini pasti Indonesia dulu jawabannya. Nah, ini kita suka sekali di Power Builder ya, melakukan hal seperti itu. Nah, gimana caranya? Di sini kita mulai memberi sedikit script ya. Mana dia? Di mana dia? Nah, diperhatikan ya di sini. Lihat sekali lagi file-nya di sini ya. Di sini kita mau kasih country ini harga awalnya sebagai Indonesia. Nah, action itu di business rule ya. Di business rule kamu bisa kasih di sini new business rule. Nah, business rule-nya mau pakai apa? Mau pakai SQL, mau pakai C# atau VB atau pakai JavaScript. Tergantung kita. Kalau kita terbiasa pakai C# boleh. Saya nggak terbiasa, oh saya mau pakai SQL juga boleh. Nanti di sini kasih sintak, bilang new gitu. Kemudian waktu eksekusi kita bilang harga awalnya adalah country-nya ini sini adalah Indonesia gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti waktu kita compile pada saat form ini dibuka, kita mau menambah satu customer baru contohnya, maka country-nya akan diberikan dengan nilai awalnya itu Indonesia. Dan bisa seperti ini. Contoh, nih saya kasih contoh sedikit aja ya. Supaya nanti kamu tahu, oh saya bisa taruh di mana, taruh di mana. Saya compile sebentar. Saya masuk di sini ya. Nah, contohnya ini waktu saya new customer di sini, nah Indonesianya bisa masuk. Ini contoh, apa saja bisa ya. Mau angka, mau kalkulasi, mau itu, mau ini, bisa, nggak ada masalah. Jadi bisa kita action. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, ini kan standar sekali ya desain screen-nya. Boleh nggak desain screen-nya saya mau ubah-ubah gitu? Boleh-boleh aja ya. Jadi bebas sekali kita mau buatnya seperti apa. Jadi tidak terpaku seperti ini. Cuma kita harus tahu kalau nanti aplikasi ini kita deploy di sisinya mobile, di sisi mobile web atau di iPad, dia akan menyesuaikan nantinya. Kalau kita sudah rombak-rombak screen-nya, nanti screen kamu yang jadi kurang enak. Biasanya kalau program mobile itu umumnya dia seperti ini data entry-nya yang paling mudah buat kita ya. Jadi screen kamu nanti seperti apa? Contoh misalkan screen kita besarnya seperti ini. Ya, screen hand. Waktu kita tekan tombol add-nya di sini ya. Kita edit di sini misalkan. Nah, dia ngikutin screen kita sesuai dengan handphone kita di sini ya. Seperti itu. Jadi ngikutin ya, kita punya tablet atau apapun itu polanya. Nah, nanti kita mau kembangkan lebih dalam lagi. Nah, biasanya kan orang kalau kita di Power Builder kita suka bikin tuh bagaimana bikin master detail. Nah, di sini saya juga akan berikan contoh untuk bikin suatu aplikasi master detail biar paham bagaimana mudahnya dan gampangnya untuk membuat itu ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kalau ini kan bikin masternya. Saya kembali bikin master detail. Master detail. Nah, master detail di sini saya mau bikin pakai apa? Saya mau bikin
pakai query-nya lewat manual, ya, pakai query manual, kita coding query-nya, atau saya menggunakan model. Saya pakai model aja biar cepat. Ya. Di sini saya pilih model, ya. Saya pilih model, kemudian saya pilih saya punya order header-nya. Ya. Ini order header-nya, ya. Saya save. Kemudian saya bikin lagi order detailnya, mana order detailnya di sini. Kemudian saya shift juga, misalkan gitu. Nah, ini gampang. Jadi saya ada order detailnya. Ya. Oke, saya finish. Ya. Ini kita lewat model buildernya, tapi saya nggak begitu suka lewat model builder. Saya lebih suka manual kalau saya sih, ya, saya pribadi. Karena saya ada alasannya. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, kamu pasti tahu kenapa lewat manual jauh lebih mudah. Nanti di sini sudah muncul ada order detail. Nah, kita buat misalkan di sini satu page baru, misalkan saya bikin satu page di sini ada misalkan ini transaksi order lah, ya, transaksi order. Nah, nanti di sini di dalamnya ini ada file order. Saya masukin gitu. Kemudian saya ada order detailnya juga, saya ambil yang ini, ya. Saya masukin di sini. Nah, ini saya nggak butuh, misalkan saya nggak butuh. Ini saya nggak butuh. Jadi di sini saya seolah ada dua controller, ya. Dalam satu halaman ini ada dua controller, yaitu order dan order detail. Nah, kita harus tahu yang menghubungkan ini dengan ini master detail ini apa filenya. Kita coba bisa lihat filenya apa di sini. Nah, dalam contoh ini pasti filenya ini, kayaknya order ID filenya. Nah, jadi di sini kita tarik order ID ini sebagai key, kita lepaskan di sini, ya. Nanti dia bikin link sama kita. Nah, ini links-nya. Saya jelasin sedikit. Links-nya di sini. Boleh nggak nih saya cara manual saya coding? Bisa, ya. Jadi di sini dia akan link ke view 1. Jadi kalau kita di Power Builder ini DW1, ini DW2-nya, kurang lebih begitulah, ya. Kemudian key-nya apa di sini? Key-nya. Oh, key-nya adalah order ID. Nah, nanti di sini kita compile. Ini sederhana tanpa kita sentuh dulu, ya. Saya stop share, saya masuk lagi ke di sini. Nah, contohnya ini, ya. Which not found. Sebentar. Order betul ini. Oke. Saya share, ya, screen-nya tadi compile-nya belum selesai. Nah, di sini kita klik di sini, nanti di sini ordernya. Nah, nanti kita klik di sini ada order detailnya, ya. Ini detailnya. Jadi order detail. Nah, soal nanti di sini kok banyak tempatnya, ini bisa diatur, ya. Jangan khawatir. Jadi cara ngaturnya nanti saya tunjukin gimana nanti saya ngatur ini. Tapi akan saya berikan ini master detail, ya. Nah, ini satu contoh master detail. Tapi di halaman depannya ini satu table, cuma satu controller. Nah, berbeda dengan kita di Power Builder, dalam satu halaman tuh kadang-kadang layarnya ini mau dibagi dua, ada DW1-nya di atas, ada DW2-nya di bawah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi dalam contoh ini saya berikan yang simpel dulu. Kita klik formnya, baru kita melihat detailnya, ya. Nah, detail di sini kita bisa add segala macam sama seperti biasalah di aplikasi, ya, untuk hal seperti itu. Nah, kemudian di sini itemnya kan banyak nih, filenya di sini ditampilkan. Boleh nggak saya hilangin? Saya nggak butuh. Saya butuh cuma tertentu aja. Bisa nantinya, ya. Bisa dimainkan, ya. Saya ngambil poin-poin penting dulu. Nanti setelah ini bisa tanya jawab supaya kamu dapat bayangan dulu. Ini bayangannya sebentar, ya. Nah, gimana untuk melakukan tadi displaynya? Misalkan di sini kita display waktu edit tadi.
terlalu banyak file yang keluar. Tiba-tiba kita nggak butuh. Kita butuhnya poin-poin tertentu saja. Di sini kita bisa bilang hide, ya, kita bisa hide hidden file-nya disembunyikan. Atau kita kalau nggak butuh, kita bisa buang saja. Misalkan saya nggak butuh deh ini, saya nggak butuh gitu. Misalkan, saya nggak butuh, kita bisa delete gitu. Kita bisa delete seperti ini. Tapi kalau misalkan kita salah delete, boleh nggak? Mau ambil lagi? Boleh, bisa diambil ya. Jadi jangan khawatir. Oh, saya salah, saya lupa lagi, bukan itu yang mau saya mau. Saya tarik balik lagi di sini. Saya tarik balik. Atau di sininya saya belah dua. Saya mau ganti, di sini ada general gitu. General. Kemudian satu lagi saya bikin di sini satu division lagi, di sini misalkan address gitu misalkan gitu. Kita ambil mulai dari sini, semua ini, kita bisa masukin ke dalam blok address ini. Sehingga kita punya dua blok. Nah, dua blok itu ini tampilnya mau bagaimana? Kita mau kiri kanan, dari kiri ke kanan, atau atas bawah. Dalam contoh ini, kita buatnya ini atas dan bawah. Nah, dari mana kita bisa tahu? Di sini ada tandanya. Ya. Kita bisa bilang, oh, saya habis ini ke bawah. Di sini ada tulisannya. Kita mau kemana? Kalau kita bilang flow-nya itu adalah kolom, maka berarti dia ke sebelah kanan. Kalau saya bilang row, dia akan ke bawah. Ya. Contoh saya ambil bilang kolom, saya tunjukin sedikit dulu di sini. Ya. Seperti ini. Otomatis nanti di sini saya compile. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Sangat cepat. Jadi tools ini bisa membantu kita membuat suatu aplikasi sangat cepat. Nah, di mana fungsi kita sebagai programmer? Kita lebih banyak programmer di sini sebenarnya berfungsi untuk memecahkan masalah klien kita. Jadi kita nggak terfokus pada codingannya, ya. Kita fokus pada bisnis prosesnya. Kalau aku begitu, karena pengalaman saya kurang lebih 8 tahun pakai produk ini, saya fokus ke bisnis prosesnya. Jadi menyelesaikan bisnis proses orang tuh jauh lebih cepat. Seperti itu. Nah, nanti ada pertanyaan, saya nggak mau dong seperti ini bentuknya, saya mau di atasnya ada ininya dan kemudian di bawahnya detailnya langsung tampak. Seperti apa kita melakukannya? Nah ini, saya kasih contoh lagi, satu contoh ya. Saya buat di sini satu page gitu ya, saya bikin page versi nomor 2, jadi saya bikin di sini order versi 2 gitu ya, order versi 2, V2 misalkan gitu. V2. Nah, di sini kita buat satu controller baru ya, controller baru, misalkan saya bilang order DB misalkan gitu ya. Order DB. Nah, di dalam order DB ini, order ini saya masukin ke dalam ini dan order ini saya masukin ke dalam ini. Jadi di dalam field controller ini, di dalam field controller ini bisa berisi controller-controller yang lain. Nah, bagaimana kita menghubungkan ini dengan ini? Nanti kita hubungkan ya. Misalkan kita bilang ini adalah header-nya, ini adalah detailnya. Detail ini kita bilang relation-nya bagaimana? Oh, dia relation kemana? Dia relation ke field order, pakai key-nya apa? Key-nya order ID. Nanti perhatikan ya. Kemudian di sini saya bikin, ini masih kosong semua. Saya buat di sini satu new, yaitu namanya form. Saya bikin misalkan namanya edit form 1, contoh. Tapi syaratnya form di sini, jangan grids. Form, kemudian dikasih nama, misalkan di orders, misalkan contoh aja. Nah, objek ini dan objek ini saya masukin ke sini. Nah, oke, ini sederhana, tanpa saya mau melakukan apa-apa dulu ya, supaya cepat. Kemudian di sini, controller ini saya kopikan ke halaman depan saya. Sorry. Saya copy, saya masukin ke halaman depan di sini, paste. Oke. Ya, di sini tampaknya. Nah. Saya bikin ini adalah nums. Ya. Oke. Saya compile supaya ada perbedaan, bisa tahu perbedaannya. Share. Nah, jadi nanti di sini
klik di sini, ada anaknya di bawah. Nah, ini berbeda dengan tampak satu ini ya. Kalau ini, kita klik, dia punya detailnya di bawah. Buka page, baru kelihatan detailnya. Kalau yang satu ini, kita bikin master detail secara langsung. Di sini adalah header-nya, dan di sini adalah detailnya. Kalau kita geser, dia akan berubah. Kita geser, di bawah. Nah, ini umumnya kalau kita buat di aplikasi di Power Builder seperti ini modelnya. Jadi, ini contoh begitu simpel ya, begitu cepat. Tools ini membantu kita. Nah, fokus kita, saya ulangi, fokus kita lebih banyak di bisnis prosesnya. Nah, sekompleks apapun bisnis prosesnya, bisa kita selesaikan selama itu masih masuk akal ya. Seperti itu. Nah, inilah yang saya beri gambaran dulu deh, kurang lebih di sini. Kira-kira kalau mau bertanya dulu poinnya, saya bisa bantu gitu. Kalau bisa bantu, saya jawab ya. Pak Zul? Halo? Ada yang mau bertanya? Pak. Silakan. Ya, malam Pak. Malam. Ya, dengan Donald. Ya, Pak Ronald. Kalau misalkan kita mau ngepassing parameter keyformnya itu gimana caranya ya Pak? Oh ya, bisa. Pasti bisa, banyak cara. Pakai session variable boleh. Seperti kamu di PHP, session variable boleh juga. Banyak triknya. Ya. Banyak triknya, bisa. Nah, kita harus buat kita harus buat sesuatu dulu, pola seperti apa yang kita bisa passing variabel ya. Oh gitu ya. Ya, contoh apa, mau bikin aplikasi seperti apa gitu bisa. Kalau misalkan kita juga bisa bikin di Power Builder kan kita suka bikin, misalkan kita bikin satu controller tapi controllernya nggak berhubungan dengan database, juga ada kan, suka kan? Biasanya untuk query gitu, nanti mulai dari sampai dengan misalkan mau cetak apa, baru kita submit, baru dia ngambil data, boleh toh? Ada suka tuh begitu bikin di Power Builder kan? Oh iya, Power Builder. Kalau misalkan kan ada listnya dulu nih, tapi listnya ini kita filter dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dulu. Ya. Kan di atas apa namanya form listnya biasanya kan kita kasih filter misalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke. Itu ada contohnya gitu nggak Pak ya? Ya, kalau di sini kan filternya dia otomatis, Pak. Di sini sudah full filter, Pak. Bapak mau filter apa? Mau searching apa? Misalkan saya mau cari namanya Suyama ini, Pak. Bapak ketik Suyama juga sudah langsung, Pak. Langsung Suyama. Langsung, Pak, filter Suyama. Bapak mau filter tanggal, bisa, Pak. Filter tanggal langsung dari sini. Bapak mau filter dari mana ke mana? Bisa gitu, Pak. Ya, Pak ya? Udah otomatis itu, Pak ya? Ini mah semua function sudah diberikan, Pak. Bapak mau filter, mau sort, mau filternya by apa, by Suyama dan ini United Express juga bisa, Pak. Oh, Federal Express gitu, bisa. Kombinasi. Kalau nanti datanya udah banyak, misalkan loadingnya nggak lama ya, Pak ya? Tergantung. Kamu buatnya pakai tekniknya apa dulu. Kalau bikinnya pakai comment select, nggak ada beban. Oke? Kalau bikinnya pakai business rule, ya. Kalau data besar, business rule itu pola kerjanya. Data itu di-retrieve 100% masuk ke buffer lokal kamu, baru dia bisa listnya bergerak, gridnya bergerak, atau reportnya bergerak. Itu business rule. Makanya nanti kalau untuk business rule, saya lebih sering pakai store prosedur. Jadi saya bikin store prosedur di luar, saya kirim parameter ke store prosedur saya, prosedurnya nanti yang akan bekerja, memanggil datanya sesuai yang dibutuhkan, baru dia tampilkan ke usernya. Seperti itu, Pak. Oh, ya pakai. Tapi kalau data Bapak misalkan ada 1 juta record, contohnya gini Pak Donald punya data 1 juta record master barang lah gitu misalkan ya, master barang 1 juta record karena ada per gudang. Tapi kalau buatnya menggunakan metodenya, ini dulu Pak, metodenya bikin pakai comment select, enggak Pak, dia akan mengatur page-nya Pak, akan diatur page-nya sesuai dengan kebutuhan. Kan di page-nya kan diatur nih Pak, mau berapa bukanya ini, mau berapa besar gitu, seperti itu Pak. Nggak masalah Pak. Kalau comment select, yes. Kalau Bapak comment select data 1 juta, dia tarik dulu Pak, 1 juta row Pak ke lokal Bapak. Baru dia bekerja. Nah, itu lambat, itu bisa time out itu Pak. Oh, mantap. Kalau dari data saya udah cukup besar juga Pak. Saya ada bikin tangani klien itu, data saya ada kurang lebih 30 giga Pak. Ya, aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya Pak ya? Aman aja. Nah, aplikasinya sangat-sangat enterprise, sangat besar, Pak. Saya buat aplikasi, Pak. Cuman ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini silakan. Versi gratis
atau kita harus beli nih? Jelas Pak. Ya, kalau .NET kebanyakan beli berbayar Pak. Tapi saya rasa dia ada triknya lah, ada triksnya. Kalau kamu misalkan kalian sharing, kalau saya tawarin, saya kasih ide karena saya kan saya beli karena saya company, saya harus beli, saya bayar karena license saya pakai gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kalian ini mau sharing beberapa orang, saya rasa mampulah menurut saya sih. Oh, tapi nggak dibatasin jumlah developernya gitu Pak, per license-nya? Menurut undang-undangnya dia jaga, menurut dianya dia jaga, tapi prakteknya dibatasin ya? Enggak, prakteknya enggak. Oh enggak ya? Ya teorinya ya sama lah kayak Power Builder lah, Power Builder juga begitu. Kamu beli skala enterprise juga dapatnya berapa? 2 atau 3 PC doang setahu saya. Karena saya kan juga dulunya pakai Power Builder cukup lama juga, Mas. Saya kurang lebih hampir 15 tahun lebih lah pakai Power Builder. Iya. Belum ada jamunya ini berarti Pak ya? Ada, tapi saya nggak boleh ngomong. Ada jamunya, ada. Tempat tertentu ada, tapi saya nggak boleh ngomong. Jangan dulu lah. Yang penting kalian tertarik dulu. Kalau tertarik segala macam nanti pasti ada jalan keluarnya menurut saya. Otomatis tertarik lah Pak. Kalau udah begini. Ya Pak, mau tanya Pak. Nih silakan. Itu kalau bikin drop down gimana tuh ya? Oh bisa, ini langsung drop down Pak. Ini kan langsung nih ya Pak ya. Saya langsung drop down di sini Pak. Misalkan kita mau edit apa produk gitu. Produknya drop down gitu gimana? Drop down Pak. Misalkan kalau di sini saya ada drop down bisa Pak. Contoh saya ambil drop down tadi ada mana ya? Order tadi kan ada produk tuh pokoknya. Nah, produknya gimana cara drop down kalau gitu. Ini ya. Sebentar saya ambil dulu Pak. Add new. Ya, product name. Misalkan kita ambilnya produknya apa tadi? Saya juga nggak hafal nama produknya ini. Misalkan exotic liquid ya, exotic liquid gitu. Ya bisa juga Pak, exotic. Nantinya bisa, itu jangan khawatir Pak. Kita gimana bikin drop down-nya? Nah, ini saya tunjukin cara bikin drop down-nya Pak ya. Ya, gitu. Sebenarnya Bapak bisa nonton videonya banyak. Saya cuma ngasih Bapak ini poin-poin pentingnya dulu biar Bapak ngerti function-nya berguna nggak ya kira-kira ya. Nah, kayak gini lah bikinnya. Saya buat ini drop down. Misalkan saya bikin satu master product Pak, ya. Saya bikin control master product. Kan master product-nya tadi belum dibuat misalnya. Saya bikin master product, misalkan di sini products. Nah ya, saya bikin query-nya dulu supaya gampang. Master product itu apa? OM products. Oke. Saya kembali ke sini. Nih, saya lihat ya, bikin ya, saya create gaya cepat aja. Pasti ini ngerti dong. Ya kan? Nggak perlu saya jelasin terlalu inilah ya, ngerti lah ya. Gini-gini simpel kan. Nah. Oke, saya buat master products. Nah, master product ini mau bikin drop down misalkan gitu. Ini kan daftar produk saya. Saya mau bikin master product drop down. Nah, di sini perhatikan key-nya udah ada. Nah, sekarang di order detail tadi Pak. Di order detail saya di sini. Nah, ini kan produk ID ini. Di sini ada perintahnya Pak. Item style Pak. Lookup version atau mau drop down. Lookup kemana? Ke tabelnya tadi products itu. Field-nya ini, grid-nya itu, kemudian field key-nya ini, primary key-nya, yang ditampilkan ini. Nah, kemudian nama produknya, product name-nya di sini, Bapak tinggal copy aja. Kita kan suka tuh kadang-kadang product name sama dengan ini satu ini ya, field satu ini, sama dengan field yang ada di sini, Pak. Jadi ini adalah proses ngopi, Pak. Kayak synchronize gitu ya? Ya, dia ngopi aja, tapi nggak disimpan itu, Pak. Nah, udah seperti ini. Nah, kita coba lihat ya, drop down. Ini contoh ngambil satu nama aja ya. Apapun bisa diambil nanti kalau kamu ada daftar harganya pun bisa diambil. Oke, saya show screen-nya. Nah, contohnya di sini tadi, Pak. Lalu saya bisa add misalkan. Nah, di sini toh. Saya bisa drop down, pilih, bisa searching di sini. Kita mau search apa? Eksotik misalkan gitu. Eksotik misalkan. Oh, nggak ada eksotik apa tadi adanya. Apa namanya? Lupa saya ini namanya nggak hafal. Oh, salah buka Pak, produk name-nya kok customer saya buka. Oh, ini apa ini? Jadi kayaknya salah buka nih. Sebentar Pak. Ini salah ambil. Salah relation. Salah ambil produk. Kita ambil data Windows-nya, coba produk ID.
Enggak, produk ID benar. Betul, itu Pak. Benar dia. Ini produk ID. Benar. Betul. Saya share lagi. Jadi di sini Pak, di waktu Bapak bikin, waktu di sininya ini, big fill ini, kita tentuin Pak, item stylenya apa, mau checkbox lah, mau radio button lah, apa aja. Banyak Seperti ya. kita di Power Builder lah Pak, sama aja Pak, sama. Ya, ada functionnya gitu. Nah, di sini cuma kembali ke business rule Pak. Nah, business rule-nya Bapak mau pakai apa? Itu pertanyaannya. Kalau Bapak merasa, sebentar, saya kembali lagi ya, saya share screen ke sini. Business rule-nya itu, kalau kita ada bisnis proses, misalkan validasi, segala macam, kan suka ya Pak ya? Ya. Oh, sebelum rekam, datanya ada nggak? Misalkan produk ID-nya ini terdaftar nggak? Misalkan. Tapi kalau drop down pasti terdaftar, benar nggak Pak? Ya. Ya pasti. Tapi pastilah. Ada juga misalkan unit price-nya harus ada nilainya. Kalau nol nggak boleh simpan, misalkan begitu. Gimana? Di sini Bapak bisa pakai validation Pak. Di sini sih ada validation-nya. Bapak mau validation-nya pakai apa? Mau pakai SQL, mau pakai JavaScript, mau pakai C# atau pakai VB, terserah. Terserah nanti, saya terbiasa pakai SQL, ya udah pilih aja SQL. Ya. Ya kan, paling gampang kan SQL, jika variabelnya unit price-nya lebih kecil sama dengan 0, kita pelan kan gitu aja. Contoh SQL lah ya. Ya, SQL gitu. Jadi nggak menuntut kita harus terlalu menggunakan JavaScript atau pakai C# atau VB. Kalau kita nggak terbiasa VB, ya nggak usah pakai VB atau pakai C#. Kita pakai SQL. Ini ada fleksibilitas kalau menurut saya aplikasi satu ini ya sangat membantu sekali ya. Seperti itu, performansnya itu cepat mana di antara Java, SQL, Code? Itu mah tergantung mesin pengalaman saya. Oh gitu ya. Saya mesin lah, kalau mesin canggih mah cepat lah ya. Oke. Ya, baik. Sisi server juga lah ya. Sip. Terima kasih Pak Sukiat. Saya pakai 8 tahun, saya bangun aplikasi yang cukup besar juga. Belum ada masalah dalam hal seperti itu. Ya. SQL ini ya, metodenya biasanya Bapak jaga. Benar. Nah, kemudian di sini, dia juga ada fasilitas untuk bikin report, tapi reportnya dia menggunakan dari Microsoft punya RDLC. Jadi report data controller ya, pakai dari Visual Studio Inner reportnya. Nah, di sini buat saya, karena saya terbiasa pakai Power Builder untuk bikin reportnya seperti InfoMaker, dia kurang enak Pak. Tapi kita pakai tool Microsoft punya. Nah, saya pakai tools yang lain yang lebih mendekati gaya daripada InfoMaker. Saya contohnya pakai Kesar Report, tapi saya pakai Stimulsoft dari Rusia, dari Ukraina. Itu cepat sekali, saya ngedevelop itu sebentar. Nanti saya tunjukin seperti apa. Sangat baik. Ya, seperti itu. Itulah kurang lebih intinya ya, aplikasi. Sip, mantap itu Pak. Terima kasih Pak Sukiat. Yang lain nanti. Nah, contoh kayak gini nih, saya kasih lihat sedikit bayangan supaya kalian, bisa loh seperti ini ya. Saya share dulu satu screen saya. Sebentar. Gimana? Sebentar ya, saya lupa address-nya. Nah, ini ya saya tunjukin. Saya buat satu aplikasi sederhana ya, kecil. Kayak gini saya bikin pakai Power Builder untuk simpan pinjam ya. Ini contoh saya kasih lihat di sini. Jadi kita bisa buat seperti ini nantinya, Mas. Ya, data entry-nya sama. Kita bisa buat aplikasi seperti itu ya. Jadi kita bisa bikin menggunakan untuk bikin dashboard segala macam ya. Dashboard ini kita bisa lakuin filter segala macam di sini. Cukup membantu kalau buat kita, buat saya sih terus terang membantu. Nah, reportingnya saya pakai cara seperti ini. Saya misalkan ambil satu contoh report sederhana aja ya. Listing aja. Nah, ada reportnya. Inilah saya ambil satu report sederhana lah ya, reportnya misalkan report inilah.
Oh, nggak ada report di sini, nggak ada report di sini. Reportnya apa ya? Oh, nggak ada data ini. Sebentar, saya ambil contoh aja. Nah, ini saya pakai, saya nggak menggunakan Visual Studio punya komponennya RDLC, tapi saya pakai satu produk lain itu untuk buat reportnya. Jadi kenapa? Saya nggak mau pusing convert Excel-nya karena semuanya udah ready. Saya pakai tools lain lagi untuk bikin reportnya. Tapi saya kawinkan dengan, saya pasangkan dengan Quote on Time. Ya, contohnya misalkan Anda biasa pakai case report, misalkan bisa digabungkan. Ya, dalam membuat aplikasi ini seperti itu, ya Mas ya. Jadi banyak pilihan. Yang penting frameworks-nya cocok, gitu ya. Dia pakai MVC. Nah, seperti itu kurang lebih yang bisa saya beri pandangan kira-kira buat teman-teman semua gitu loh. Nah, soal jamunya nanti buat kita teman-teman yang mau belajar jamunya ada nanti bisa download menurut saya di satu website. Kalau untuk testing saya rasa itu boleh lah. Itu bisa buat aplikasi, sayangnya cuma dia nggak kasih kita yang terbaru. Dikasih kita generasi kurang lebih 4 generasi di bawah yang terbaru itu aja. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Waduh, Ya. banget ini. Bagus tuh Pak. Ya, ilmunya. Nah, harus dicoba dulu sih. Saya kenal dengan Pak Zulmak ini juga sudah lama, belasan tahun yang lalu ya Zul ya. Udah lama sekali Pak. Pak Zulmak ini pernah bantu saya juga dulunya di Power Builder, bikin Pocket Builder waktu itu Pak Zul ya. Betul, Pocket Builder Pak. Ya memang dulunya saya bangun di aplikasi pakai Power Builder cukup lama, sudah 15 tahun lah saya pakai. Tapi saya lihat situasinya ini ke depan ini kan nggak desktop application lagi. Nah, waktu itu Apion baru keluar. Nah, waktu itu saya cerita sedikit kenapa saya bisa berpindah. Nah, waktu Apion keluar, waktu itu saya mau beli Apion juga. Saya mau tancapkan di server saya, di cloud saya punya. Nanti saya rentalkan, tapi saya hitung-hitung kayaknya nggak masuk akal cost-nya gitu. Karena sisi production-nya juga sudah harus keluar dana, kemudian sisi runtime-nya juga harus bayar lagi. Jadi saya waktu itu akhirnya harus mencari tools yang bisa ke web application karena untuk menuju masa depan. Nah, ternyata saya ikuti Code on Time ini sudah 8 tahun. Saya lihat dia cukup lumayan bagus produknya ya. Karena ada beberapa produk yang saya evaluasi. Salah satu yang pertama saya pakai 2 tahun untuk Iron Speed, tapi sekarang udah bangkrut. Ya kalah sama Code on Time. Kemudian saya ikut lagi yang pakai frameworks-nya itu JavaScript Alpha 5 gitu ya. Saya pakai Alpha 5 juga 2 tahun, tapi production-nya mahal, sehingga klien saya juga teriak kalau mulai begitu, kalau perusahaan-perusahaan kecil suruh beli lisensi, kayaknya mereka berat. Kemudian saya cari lagi apa gitu. Nah, terakhir saya ketemu satu produk ini, menurut saya produk ini sangat membantu. Itu aja sih yang saya bisa sharing pengalaman saya. Jadi kalau belajarnya produk ini cukup gampang menurut saya, bisa nonton videonya dulu, kemudian kita bisa mengembangkan kita punya ide-ide. Ya, sangat gampang lah. Menurut saya gampang sekali lah untuk kita. Kita nggak terlalu banyak mikir sisi codingnya, tapi kita mikir sisi prosesnya aja, gimana kita mau buat. Seperti itu. Yang bisa saya kasih pandangan. Ya. Tapi saya nggak tahu kalau Apion sekarang murah, ya saya nggak ngerti. Kalau Apion sekarang murah, saya nggak tahu. Tapi kalau dulu cukup mahal, dulu sih setahu saya yang pertama kali. Punten Pak Sukiwan. Mau tanya lagi. Nah. Ini untuk COT ini deploy everywhere ini apa ya? Bisa langsung satu source code langsung ke web dan bisa mobile juga? Bisa Pak, langsung Pak. Satu source code ya? Iya, tadi itu kalau tadi akun saya tadi itu kalau kamu akses ke iakes.com, kamu dari HP kamu bisa Pak, langsung Pak, bisa. Tapi ingat, aplikasi ini yang kita buat, aplikasi adalah mobile web ya.
Kalau Yang sama web ke web mobile bisa gitu ya, sama web servernya kita bebas milih gitu Pak ya. Sementara ini dia masih di atas IIS ya. Oh, itu artinya ada web server bawaannya gitu ya Pak Oh ya. enggak ada. Web servernya punya Microsoft aja. Oh, punya Microsoft IIS ya. Ya, IIS. Berarti di Tapi dia atas ke depannya Microsoft nanti ya. dia akan macam-macam karena itu roadmap dia akan menuju ke sana. Tapi kalau kita bikin programnya nanti setengah hybrid, dia sudah ada setengah hybrid namanya akun on time mobile gitu ya. Tapi itu bayar license-nya agak lumayan karena pas setiap koneksi untuk menggunakan ke mobile yang sifatnya yang ada offline dan online itu harus berbayar. Itu aja masalahnya. Kalau kita mau Oh bikin ya. konsep offline, contohnya aplikasinya kalau sales order, Iya. salesman pergi berkunjung, datanya off gitu ya, nggak bisa online, tapi offline kumpul di lokal nanti baru disinkron. Nah itu ada biayanya juga lumayan untuk bayarnya dan hitungnya per user. Nah, jadi saya nggak tertarik ke situ arahnya. Bisa juga Belum kalau mau. mendukung ke Linux sama Sun itu ya Pak ya, berarti ya. Iya. Dia nggak ada masalah ya. Kalau soal database, ada beberapa database dia support ya, Postgre, MySQL dia support juga itu ya. Sybase juga dia support. Saya pernah coba pakai Sybase, ada ASA dulu koneksinya. Tapi karena saya lihat produk dia ini lebih condong ke Microsoft, jadi saya lebih senang pakai produk Microsoft di belakangnya. Oh Itu ya. aja. Ya, jadi kalau kamu terbiasa ASA gitu, boleh nggak? Bisa. Ya. Oh, siap. Kasih Pak. Ada lagi kira-kira coba. Ini baru pengenalan aja. Jadi siapa tahu kalian ada produk yang bisa bantu kamu sangat-sangat cepat menurut saya. Ya, sangat-sangat cepat. Ada lagi kira-kira? Kalau report sudah langsung bisa dari COT-nya itu mendukung ke PDF atau ke TXT sama CSV gitu kan Pak ya? Saya mau kasih tahu kalau report COT bikin report namanya pakai menggunakan bawaan studio Visual Studio RDLC ya. RDLC-nya nanti RDLC-nya itu kamu pakai Visual Studio, kamu desain. Datangnya yang kamu generate dari COT bisa. Cuma kurang saya nggak begitu interest ke situ. Saya pakai produk lain untuk speed up saya punya. Harus pakai third party gitu ya, kayak Crystal Report gitu ya Pak? Ya tergantung kamu, tergantung kita dong. Kalau staff saya arahin yang gampang dong, karena saya kan bisnis cari duit, jadi saya mau cari yang gampang, mau cepat lah. Bayar sedikit bayar, tapi saya bisa menggunakan fasilitas orang kita bisa lebih cepat daripada saya suruh dia codingin pakai RDLC gratis, istilahnya bawaan Visual Studio gratis, tapi bikinnya kurang bagus tampilannya. Gitu. Rekomendasi tadi apa Pak yang untuk reporting? Kalau saya pakai Stimulsoft, Stimulsoft. Ya ini dia. Saya tunjukin. Coba itu webnya apa? Stimulsoft. Sebentar saya share. Stimulsoft udah keluar belum keluar. Bentar. Nah, saya pakai ini, Mas. Kelihatan? Oh, Stimulsoft ya. Ya. Saya pakai ini dipakai. Nah, ini saya kasih satu contoh. Saya menggabungkan yang terbaru, produk terbaru daripada COT dengan Stimulsoft yang terbaru ya. Jadi Stimulsoft yang terbaru ini dia punya fasilitas dashboard ya. Nah, jadi kamu nggak usah pusing. Kamu bisa kan klik di sini, misalkan gitu ya. Ini contoh. Saya buat contoh saja ini ya. Nah, dia bisa lakukan. Nah, peta kita Indonesia juga sudah ada gitu ya. Kita udah ready kalau kita mau bikin satu aplikasi, mau omset di wilayah ini misalkan gitu. Dia sudah siapkan sama kita tinggal siapin datanya, ngikutin aturan mainnya dia. Jadi sudah siap lah. Itu Stimulsoft ya. Stimulsoft. Kalau saya pakai produk ini. Ya.
Pivot dia ada, tapi pivot dia kurang baik. Kalau saya di Power Builder dulu pakai contour cube ya. Saya pakai contour cube untuk bikin pivotnya. DC. Ya, saya pakai contour cube itu udah cukup lama. Saya beli contour cube cukup komplit. Saya ada di contour cube designernya, contour cube refreshernya untuk nge-refreshnya, publishernya, sama contour cube buat objek display untuk di web application kita. Nah, tapi contour cube sekarang dia nggak jual lagi ya. Dia sudah nggak jual lagi. Pinter mereka carinya jadi close. Jadi ini pola seperti itu. Kita bisa buat, menurut saya cukup menarik ya. Stimulsoft ya. Tidak semua aplikasi reporting bisa gabung dengan code on time, hati-hati ya. Oh. Nah, saya tuh mengeksplor cukup banyak. Jadi Stimulsoft itu cocoknya sama apa yang paling cocok gitu ya. Saya gabungin DevExpress itu tidak berhasil ya. DevExpress juga cukup bagus karena saya punya license DevExpress tapi nggak cocok. Saya kawinkan lagi dengan itu dari Fast Report punya, nggak cocok juga. Jadi akhirnya saya ketemu yang cocok, jadi saya pakai ini kan sampai hari ini. Ini contoh aja untuk mempermudah kamu. Nah, saya rasa kalau perusahaan pasti bisa lah. Ya. Ini contoh. Pak, kira-kira lagi yang perlu mau tanya saya bantuin kalau usah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini kalau pakai SSRS bisa nggak? Bisa, jelas ya. Nggak masalah ya. Pakai Microsoft punya reporting service ya bisa. Kemudian framework bawaannya, ini sepertinya frameworknya standar. Enggak juga nih Pak Zuma. Pak Zuma saya belum mengeksplorasi sangat dalam, tapi saya kasih dasar dulu biar teman-teman dapat gambaran sebenarnya. Ya. Kita bisa rubah, kita punya tampilan ini, kita bisa rubah, kita punya tampilan form entry-nya, kita bisa rombak HTML-nya ya. Jadi codingannya mereka itu bisa kita rombak-rombak sebenarnya. Apalagi ini. Kalau framework-nya betul, framework-nya bawaan mereka, tapi kita bisa ubah, nanti kita bisa recoding kembali ya. Kita bisa injection sesuai kebutuhan kita. Ini bisa ini. Ya. Saya juga lagi melakukan pembangunan satu aplikasi di mana kita bisa masukin unsur gambar, di mana gambar itu bisa kita edit ya langsung secara online. Contohnya misalkan servis mobil ini rusaknya di bagian depan, itu si operatornya bisa kasih tanda segala macam dan semua orang bisa baca gambar kita. Saya sudah lakuin itu semua. Benar Pak Cukiwan. Kali lagi nih. Ada nggak fiturnya bisa langsung reverse engineering dari PB ke COT? Oh, nggak ada. Yang sudah jadi di PB, kita reverse engineering jadi ke COT ini nggak ada fiturnya ya? Nggak bisa. Nggak bisa kalau itu. Kan ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus tetap mulai dari nol ya? Dari nol, kita codes. Ya, itu aja. Dia bisa baca structure kita, bisa. Tapi kalau kamu bilang bisnis proses, dia mau reverse semua bisnis proses kita, ngikutin apa yang sudah ada di Power Builder, ya nggak bisa. Kita mesti code kembali itu, Pak. Oh iya. Kirain tadi selama pengalaman mungkin kan dari PB sebelumnya langsung bisa di reverse ke COT ini. Nggak bisa kalau itu nggak bisa. Apalagi kira-kira yang bisa kita masukkan lagi ini. Iya. Itu aja sih ya yang dapat saya berikan. Semoga nanti kalau misalkan teman-teman bilang programmer, oh saya mau coba dong, bisa. Kalau pakai yang sekarang download versi terbaru ini, dia pasti kasih kamu segala fasilitinya diberikan, full access lah segalanya. Dia nggak kunci, cuma dia kunci kamu tabelnya aja. Tabel kamu dibatasi lah, itu aja lah. Iya. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi kecil ya bisa. Mungkin barangkali perlu disiapkan seriesnya nih Pak Setiawan. Hah? Apanya Pak? Harus ada seriesnya setelah ini.
Enggak, ini kan dasar, Pak. Pak, nanti kalau saya sih pikirnya kalau kalian sudah coba ada pertanyaan-pertanyaan mau bikin disiapkan aplikasi materi yang sudah lanjutan kamu ada bikin untuk yang aplikasi, mungkin kan Bapak sudah coba nih, saya mau bikin sederhana-sederhana aplikasi dulu kalau gitu, begini bagaimana? Nah, kita bantulah. Kalau saya bantuin. Karena saya pikir Siap, Pak. pemakainya di Indonesia produk satu ini agak sedikit kayaknya. Ya. Iya ya. Agak sedikit. Agak sedikit. Produk ini yang dipakai setahu saya sedikit. Kenapa? Dari forum yang saya ikuti itu sedikit sekali dari Indonesia gitu lah ya. Kan sayang. Iya. Menurut saya kalau programmer nyari duit, ini kan kita ini ceritanya nih bukan belajar lagi, ini gimana solve problem orang sebenarnya kalau menurut saya ya. Solve problem Iya, kita benar. punya klien. Nah, gimana kita memberikan satu kecepatan yang tinggi dari pengalaman saya, kecepatan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah orang sebenarnya kan itu. Nah, Iya. orang kadang-kadang udah nggak mau tahu lagi kita buatnya seperti apa, yang penting stabil, cepat, tujuannya tercapai goalnya. Kan itu yang diinginkan. Benar nggak Pak? Kira-kira Pak Donald? Iya, betul Pak, betul. Sangat betul. Kayak gitu, kurang lebih lah pengalaman saya seperti itu. Ya. Nah, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ini sudah jam 9 lewat, saya tutup. Mungkin kalau terima kasih juga nih, terima kasih buat Pak Zul nih, Pak Zul. Saya thank you banyak ya. Ya Pak, Bentar Pak sama-sama, Sukiwan, kata terakhir. Nah, apa? Ilmu yang di-share Pak Sukiwan ini sangat mulia nih. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Pak Donald, thank you banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya, harus thank you sama Pak Zul karena Pak Zul yang ngizinin nih masalahnya. Sama-sama Pak, kita sharing ilmu semua kita di sini. Iya, iya. Jam saya baru 8:30 ini Pak Sukiwan. Enggak, kalau masih ada ya saya bantuin, nggak apa-apa. Kalau mau bertanya kira-kira apa gitu ya. Yang bisa saya bantu, saya kasih tahu lah. Tapi terus terang Pak, belajar ini cukup cepat Pak, apalagi buat programmer sekelas bapak-bapak ini yang sudah senior ya. Karena saya punya staff yang masih junior pun belajarnya cukup cepat ya. Dengan basic mereka React Native cukup cepat juga mereka belajar ini, ngikutin ikut kita punya arahan ya. Kemudian juga ada teman staff saya juga mantan programmer Power Builder. Setelah dia ikut, mungkin pertama 1-2 bulan dia mungkin agak pening-pening sedikit, ya. Habis itu sekarang wah familiar sekali jadi, ya. Cukup cepat juga dia. Bantu kita untuk solve problem. Oke, terima kasih semua. Siap. Ya. Silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa Pak Zul ya, Pak. Kita bisa buat lagi sesi berikutnya, mungkin aplikasinya lebih detail. Ini compile-nya sederhana ya. Jadi kalau ini kan compile-nya yang belum saya tunjukin deh untuk compile-nya supaya selesai. Saya share screen saya kembali ke di sini. Nanti waktu share, waktu compile tuh ditekan di sini saja ya. Tekan di sini kita compile. Compile pakai Visual Studio. Nah, di sini aplikasi kita ada dua, satu app dan satu yang ini. Jadi kita compile yang app-nya saja. Ya. Karena semua business rule kita disimpan di satu ini, di folder satu ini, semua rule kita. Ya. Di sini cuma pitch, di sini cuma pitch saja. Jadi di sini cuma pitch, tidak ada business rule-nya. Business rule-nya tersembunyi. Jadi kalau kita buat aplikasi pakai program ini, kalau dibilang open source, enggak juga. Jadi, nah waktu di sini kita tinggal compile, kita build seperti biasa aja, build app gitu misalkan. Layarnya belum ke share Pak itu Pak? Oh belum ya? Sorry. Share di Visual Studio. Nah di sini ya. Di sini ada app dan my sample. Jadi satu ini aplikasinya satu ini. Nanti di sini kita tinggal build aja. Build, ya. Kita build. Setelah build kita buat di sini publish ya. Kita tinggal publish. Kita mau publish di mana? Kalau biasanya saya pakai publishnya yang ini saya biasanya sampel.
sampel, misalkan gitu. Kemudian di sini saya pilih file system, saya buat di mana folder yang kita mau kita taruh dulu di lokal kita, misalkan saya taruh di temp saya, temporary saya, misalkan gitu, saya kasih namanya sampel. Ini contoh ya, contoh sederhana aja. Kemudian di sini kita bilang delete all, setiap kali kita compile bersihin dulu yang lalunya, udah publish ya. Nah, publish. Oke, foldernya nanti di sini ada folder, saya tunjukin foldernya, saya stop screen-nya. Kita pilih folder, mana folder saya tadi. Nah, di sini folder saya. Di folder ini, di temp tadi, di temp ini, saya ambil yang namanya sampel. Nah, ini aja yang di copy file ini full, taruhin di IIS server. Ya. Selesai. Oh, itu di copy full semua ke website gitu aja kan Pak ya? Iya, nggak perlu setting-setting, nggak perlu instalasi. Bikin di IIS servernya, bikin satu folder, kemudian aktifkan foldernya sebagai application mode, kemudian ininya di copy, udah selesai, diletakin ke dalam itu. Nah, soal nanti mau pakai, ini kan kalau ceritanya saya menggunakan publish-nya menggunakan IP address. Nanti kalau kamu sudah ada nama domainnya, ya nama domainnya diarahkan saja ke folder ini, selesai. Jadi contohnya kayak tadi itu, kalau kamu misalkan mau namanya apa, eakes.com tadi contohnya saya punya itu, udah saya arahin ke situ. Bisa seperti itu, simpel dia. Kalau misalkan kita punya apa namanya konfigurasi file, ada juga nih Pak, tanpa ngerubah coding misalkan, tapi kita rubah di sini aja, bisa nggak Pak ya? Konfigurasi filenya apanya? Contohnya apa? Nama servernya? Iya Oh, betul. bisa dong. Seperti ini file sepertinya Pak. Ya ini dia, bisa dong. Di sini dia. Bisa. Di sini bisa. Di sini kamu bisa edit. Di sini kan kamu bisa edit. Misalkan gitu. Sebelum kamu deploy, kamu bisa edit. Atau kamu editnya di Visual Studio-nya. Jadi saya kembaliin ke Visual Studio. Misalkan gitu. Saya mau edit di Visual Studio. Boleh juga. Saya tadi ngambil simple aja supaya kamu cepat. Di sini boleh juga. Kan di sini ada ini web configs. Nah, di sini config-nya. Nentuin nama servernya apa, ya. Kemudian passwordnya apa. Jadi database kamu tuh boleh saja kamu taruh database kamu di cloud-nya Azure, tapi Windows betul. gimana bisa bebas aja. Ya takutnya kan misalkan kita lagi misalkan database-nya apa namanya expired date passwordnya, ngerubah password supaya nggak perlu ngoding lagi di config file gitu kan? Iya. Nah, merubah ini ada caranya. Iya. Bisa pada saat kamu generate di sini, bisa juga pada saat kamu deploy di IIS-nya bisa kamu mainkan juga connection-nya. Kamu mau connection ke mana? Oh iya. Boleh bebas lah. Itu mah bebas kita lah, sesukanya gimana. Ini kan contoh. Misalkan nama server saya di sana itu pas misalkan database-nya sama dengan betul, Pak. servernya localhost aja kalau gitu. Kan gitu. Kita localhost aja, gitu. Kalau pas sama. Jadi aplikasi sama database ini gabung jadi satu. Tapi kalau misalkan database ini di tempat lain ya sebutin IP-nya atau sebutin nama domainnya, boleh juga. Paling yang dirubah satu ini sama satu ini aja. Ini harus dirubah nanti waktu kamu deploy ke IIS. Kenapa? Karena dia harus menjadi off ini. Kalau enggak nanti waktu runningnya dia nggak mau, off aja. Mode-nya, custom error-nya itu aja sih. Yang lainnya nggak ada perubahan di sini. Udah nggak ada perubahan lagi. Langsung. Simpel lah, simpel. Sudah jelas. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih. Ini sangat dasar, tapi membantu cukup banyak lah kalau saya sih. Iya. Oke, apa lagi kira-kira? Kok? Pak Zul, cukup ya? Cukup Pak, kalau saya cukup. Terima kasih Pak. Ya, saya rasa kita udah lihat banyak hal nih hari ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada lagi yang bisa kita sharing-sharing di luar sesi ini, karena ini menimbulkan banyak
keingintahuan nih dari rekan-rekan ini Pak. Betul. Jadi saya rasa karena cukup menarik ini dengan Benar, PB sangat agak menarik dekat juga. ini. Ya, jadi mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu barangkali ya. Nanti kita siapkan series berikutnya nih. Jangan Ya, lupa kita nanti ikutan mendaftar terus untuk kegiatan kayak gini. ya. Siap. Mungkin yang akan datang saya akan bantu bikin satu aplikasi kecil tapi yang banyak customize-nya. Jadi kalau ini kan tidak ada customize, saya sedikit sekali tadi kan. Nanti kita akan lebih banyak customize bagaimana ngirim parameter, bagaimana itu. Itu boleh, itu lebih dalam. Tapi jangan sekarang menurut saya. Kalau sekarang nanti terlalu luas. Kamu belum mengeksplorasi, belum melihat. Saya harap teman-teman kalau tertarik kan eksplorasi dulu. Coba aplikasinya testing, nah nanti kita mulai lebih dalam gitu, saya bantuin. Ya, Gitu loh, Pak Zul. betul. Nanti mungkin rekan-rekan coba dulu lakukan instalasi ini karena ada beberapa rekan yang sudah mencoba tapi belum berhasil. Instalasinya nanti bisa coba kita diskusikan di grup lah kalau betul. lebih lanjutnya. Oke. Terima kasih, Ya, Pak terima Zul. kasih Terima banyak. kasih semua. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sampai Sukiwan. jumpa. Yap, makasih ya Pak Sukiwan, Pak Jul. Terima kasih. Makasih ya Pak Jul. Sama-sama Pak. Terima Ya, kasih siap. semuanya. Thank you.